Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film terbaru yang berjudul The Gorge, dirilis pada tahun 2025. Di film kali ini akan menceritakan tentang seorang tentara yang harus melakukan misi misterius yang harus menjaga jurang. Tapi di balik jurang itu terdapat makhluk yang sangat mengerikan yang bisa menghabisi nyawa banyak orang. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar kalian tak ketinggalan video baru dari channel ini. Kisah diawali dengan diperlihatkan seorang agen mata-mata sekaligus seorang penembak jitu bernama Drasa. Setelah targetnya datang, Drasa langsung menembaknya dan tepat mengenai kepala targetnya. Scene kemudian berganti kepada seorang pria bernama Levi Kane. Ia merupakan pensiunan tentara yang juga merupakan penembak jitu. Semenjak pensiun, Levi tak ada tujuan hidup lagi dan ia hanya luntang-lantung. Saat ini, Levi menjadi tentara bayaran, di mana jika ada orang yang menyewanya, maka ia akan menjalankan tugasnya. Levi kemudian mendapat panggilan tugas dari seorang wanita, sebut saja Rose. Diketahui jika Levi sudah menghabisi musuhnya sebanyak 200 orang lebih saat bertugas menjadi penembak jitu. Rose meminta Levi untuk menjalankan misi, tapi sebelum itu Rose tak memberitahu misinya terlebih dahulu sampai Levi sampai di tempat tujuan. As a veteran, how many private contractors have served? Yes. Where to guess? Di sisi lain, Drasa menemui ayahnya. Drasa mengatakan jika ia mendapat tugas dari atasannya untuk menjaga suatu tempat di tengah hutan yang sangat terpencil dan tidak diketahui oleh siapapun selama 1 tahun penuh. Selain itu, Drasa juga dilarang untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Drasa mengatakan hal itu agar ayahnya yang saat ini kena kanker bisa menjaga dirinya dengan baik saat Drasa tidak ada. Tapi ayahnya yang sudah menyerah dengan hidupnya berniat untuk bunuh diri saat hari Valentine tiba menyusul istrinya. Hal itu sempat ditentang oleh Drasa, namun ayahnya tetap ngotot untuk bunuh diri, sehingga hal itu membuat Drasa sangat sedih. Singkat cerita, Levi terbangun setelah dibius agar tak mengetahui kemana ia akan dibawa. Setelah itu, Levi diminta untuk memberikan kartu identitas, ponsel, serta jam tangannya. Bahkan pertanyaan Levi akan ditugaskan di mana tak dijawab oleh pasukan tersebut. Setelah itu, Levi pun turun dan harus berjalan melewati hutan serta pegunungan untuk sampai di tempat yang dituju. Singkat cerita, Levi sampai di sebuah ngarai yang ditutupi oleh kabut yang sangat tebal dan ia bertemu dengan seorang pria bernama JD. Ternyata misi Levi adalah menggantikan JD berjaga di sebuah menara di sisi jurang sebelah barat selama 1 tahun penuh. Menara tersebut sudah dipersiapkan sedemikian rupa, mulai dari listrik, makanan, dan lain sebagainya, agar penjaga bisa hidup selama 1 tahun penuh tanpa berkomunikasi dengan dunia luar. Selain itu, terdapat menara di seberangnya, yaitu di sisi timur, yang juga dijaga oleh 1 orang. JD kemudian menjelaskan semuanya yang ada di menara dan ia akan pulang esok pagi setelah 1 tahun penuh di menara tersebut. Di pinggir jurang juga terdapat sebuah satelit yang berfungsi membuat sinyal palsu agar lokasi tersebut tak diketahui oleh satelit manapun, termasuk tak bisa dilihat oleh Google Earth. Jika semua satelit itu hancur, akan ada protokol yang menyala otomatis bernama protokol Stray Dog yang mengharuskan Levi lari dari sana secepat mungkin. Satellites, but they also work with shit like Google Earth along the rim, each with its own power and back gun. Check the containment fence, cloakers.
JD juga menjelaskan jika tempat itu sudah ada sejak Perang Dunia, di mana setiap 1 tahun sekali negara barat akan mengirim 1 orang untuk menjaga menara barat dan juga timur. Levi menganggap jika misinya adalah melarang orang lain untuk masuk ke dalam jurang, tapi nyatanya mereka harus menjaga sesuatu di dalam jurang agar tak keluar. Sesuatu itu adalah sebuah makhluk mengerikan yang disebut dengan Hollow Man. Saat tahun 1940-an, sebanyak 2.400 pasukan berkuda dikirim untuk menghabisi makhluk yang ada di dalam jurang. Tapi usaha itu gagal dan tak ada pasukan yang kembali sama sekali. Sehingga mereka ganti strategi untuk menghalang makhluk yang ada di dalam jurang agar tidak keluar. Keesokan harinya, JD akhirnya pulang dan Levi menjalani hari pertamanya tanpa ada kendala sama sekali. Di sisi lain, JD sudah sampai di tempat penjemputan. Namun tragisnya, JD malah dihabisi, seolah-olah Ross tak mau jika ada orang lain yang mengetahui tentang jurang tersebut. Setiap harinya, Levi harus mengecek beberapa senjata otomatis, apakah masih berfungsi, serta mengecek ranjau yang ada di sekitar menara. Selain itu, setiap akhir bulan, Levi harus melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Setelah itu, Levi yang gabut tak sengaja menemukan tulisan di tembok yang merupakan tulisan dari orang yang sebelumnya berjaga, termasuk JD. Only those who will risk going too far drug accept reality, which is unendurable. Karena kepo dengan orang di seberang, Levi pun mencoba melihatnya dengan teropong, yang ternyata orang yang menjaga di sisi timur adalah Drasa. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, malam itu Levi sedang sibuk membuat puisi di bukunya. Sementara itu, Drasa hanya duduk-duduk di teras. Karena gabut, Drasa pun mencoba menarik perhatian Levi dengan menembakkan pistol. Setelah itu, Levi melihat Drasa yang mengajaknya kenalan dengan menggunakan tulisan. Pada akhirnya, mereka pun berkenalan dan berkomunikasi dengan tulisan. Levi sempat memperingatkan Drasa karena mereka dilarang berkontak. Namun Drasa tak peduli karena hari itu adalah hari ulang tahunnya. Mereka sempat adu tembak karena mengetahui jika masing-masing dari mereka adalah seorang penembak jitu. Tapi kesenangan itu harus terhenti karena menara tiba-tiba diserang Hollow Man yang keluar dari jurang, membuat Levi harus menghalangi mereka untuk keluar. Begitu juga dengan Drasa yang juga membantunya dengan menembakinya dari sisi lain. Ternyata tak hanya sisi barat yang diserang, sisi timur juga diserang oleh Hollow Man yang membuat mereka semua harus bekerja sama agar Hollow Man tak bisa keluar dari jurang. Senapan otomatis juga ikut menyala karena Hollow Man melewati batas yang sudah dipasang. Karena serangan tersebut, mereka berdua harus berjaga semalaman, dan Drasa juga mengalami luka akibat ledakan ranjau. Setelah itu, Levi memasang ulang ranjau di tepi jurang agar Hollow Man tak bisa keluar, dan Drasa juga melindungi Levi dari sisi lain. Tapi tiba-tiba sebuah drone muncul dari dalam jurang, tapi mereka tak mempedulikannya karena menganggap jika itu kiriman dari Ross. 1 bulan kemudian, mereka masih terus berkomunikasi dengan menggunakan tulisan, dan hal itu membuat mereka berdua bisa menghabiskan waktu dengan cepat selama setahun. Singkat cerita, pada bulan Februari di hari Valentine, Drasa merasa sangat sedih karena mengetahui ayahnya yang sudah tewas bunuh diri.
Levi kemudian menanyakan kepada Drasa karena ia tak terlihat saat patroli. Drasa kemudian mengatakan jika hari itu adalah hari yang sangat buruk baginya dan ia membutuhkan seseorang di sampingnya saat itu juga. Melihat kata-kata dari tembok, Levi akhirnya termotivasi untuk datang ke sisi timur agar bisa bertemu dengan Drasa. Sehingga malam itu juga Levi membuat sebuah alat yang bisa membawanya ke sisi timur. Keesokan harinya, Levi pun langsung menembakkan alatnya ke sisi timur dan hal itu diketahui oleh Drasa yang langsung mengikat talinya. Levi kemudian mengajak Drasa untuk makan malam karena ia akan datang menemuinya dari sisi barat. Setelah itu, Levi mulai menyeberangi jurang yang sangat mengerikan. Namun sayangnya ia tak sampai ujung yang mengharuskan dirinya untuk berjalan secara manual. Setelah sampai di seberang, mereka berdua pun makan malam bersama. Di sana mereka saling menceritakan kehidupannya satu sama lain dan mereka berdua masih tak tahu asal-usul dari Hollow Man yang sudah menyerang mereka sebelumnya. Malamnya, Levi dan Drasa menghabiskan waktu bersama dan pada akhirnya tumbuh rasa cinta di antara mereka berdua. Keesokan harinya, Levi berniat balik ke posnya yang lagi-lagi harus melewati jurang yang sangat mengerikan. Namun sayangnya Levi terjatuh karena Hollow Man kembali naik yang mengakibatkan ranjaunya meledak. Tapi beruntung Levi memakai parasut. Drasa tak tinggal diam dan ia segera mengambil semua peralatan yang diperlukan dan segera masuk ke jurang menggunakan parasut untuk menyelamatkan Levi. Di sisi lain, Levi akhirnya terbangun dari pingsannya dan dikejutkan dengan monster kelabang raksasa dan untungnya Levi berhasil menghabisi kelabang tersebut. Belum sampai di situ, Levi terjebak di cairan merah yang sangat lengket dan terlihat jika tumbuhan di sana berniat untuk memakan Levi hidup-hidup. Beruntung Drasa datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Levi. Tak lama kemudian mereka tiba-tiba diserang oleh Hollow Man berkuda yang terlihat seperti manusia pohon. Mereka diserang habis-habisan, namun pada akhirnya mereka berhasil menghabisi beberapa Hollow Man. Sayangnya, mereka harus mencari jalan lain untuk keluar dari jurang karena penderek otomatis yang dibawa oleh Drasa terjatuh di sungai. Selain itu, Levi akhirnya sadar jika Hollow Man ini memakai seragam militer tahun 40-an dan bisa dipastikan jika Hollow Man ini adalah pasukan berkuda yang sebelumnya diceritakan oleh JD. Setelah itu, mereka menyusuri jurang. Dan hawa di sana sangat mengerikan karena mereka tak bisa melihat apapun karena tertutup kabut tebal. Setelah jalan cukup lama, mereka menemukan beberapa bangunan dan mereka memutuskan untuk bersembunyi di sana sementara waktu. Di dalam rumah tersebut, mereka menemukan tubuh para militer yang bunuh diri dengan meminum racun karena mereka tak mau menjadi Hollow Man. Tapi mereka tak tahu jika di dalam rumah tersebut terdapat banyak monster laba-laba yang berniat memakan mereka berdua. Dan bentuk laba-laba ini sangat ngeri karena memiliki kepala tengkorak manusia. Tak hanya itu, mereka juga diserang habis-habisan oleh para Hollow Man yang mengetahui keberadaan mereka.
Setelah berhasil mengalihkan para monster, mereka segera masuk ke dalam bangunan yang terlihat seperti sebuah bunker. Setelah itu, mereka berdua mulai menyusuri bunker tersebut dan menemukan sebuah lab eksperimen dari zaman perang. Drasa berhasil menyalakan listrik dari generator cadangan, dan Levi juga menemukan sebuah kaset video. Video tersebut ternyata berisi seorang ilmuwan yang mengatakan jika tempat itu adalah lab eksperimen senjata biologis milik Amerika. Namun sayangnya tempat tersebut mengalami gempa bumi yang mengakibatkan kebocoran, sehingga DNA manusia, tumbuhan, hewan, dan semua makhluk hidup di dalam jurang tercampur. Efek dari senjatanya berlangsung selama 5 hari, dan jika 5 hari tak ada tanda-tanda dari efek samping senjata, maka mereka bisa dipastikan aman. Setelah itu, mereka juga menemukan bukti bahwa eksperimen ini bukan dibuat oleh pemerintah, melainkan perusahaan tentara bayaran bernama Dark Lake. Selama ini, Dark Lake menjalankan eksperimen untuk membuat prajurit super, dan sampai saat ini mereka tak menghancurkan isi jurang karena masih ingin mempelajarinya. Selain itu, protokol Stray Dog adalah protokol penghancuran jurang menggunakan sebuah bom. Jika meledak, mereka harus keluar dari radius ledakan sejauh 4,2 km. Setelah itu, mereka memutuskan untuk mencari jalan keluar lagi. Namun sayangnya, Drasa berhasil ditangkap oleh salah satu Hollow-Man. Singkat cerita, Drasa terbangun dari pingsannya, dan ia sudah diikat dan akan dijadikan makanan bagi Hollow-Man. Meski begitu, Drasa tak tinggal diam dan berusaha melawan, hingga akhirnya Levi datang untuk menyelamatkannya. Setelah berhasil menyelamatkan Drasa, mereka masih harus melewati monster tumbuhan yang memenuhi ruangan tersebut. Mereka berdua sempat diserang, tapi dengan menggunakan granat, mereka berdua akhirnya berhasil lolos. Mereka berdua kemudian mengambil mobil jeep tentara yang ada dereknya dan akan mereka gunakan untuk naik ke atas jurang. Mereka berdua akhirnya berhasil sampai di tali Levi yang putus, dan mereka masih harus melawan beberapa Hollow-Man yang mencoba menyerang. Belum sampai di situ, saat mereka berhasil naik, Hollow-Man juga ikut naik dengan memanjat tali, sehingga tak ada pilihan lain bagi mereka berdua untuk melawan para Hollow-Man yang tak ada habisnya. Pada akhirnya mereka berhasil selamat dari kejaran Hollow-Man, dan mereka saat ini berada di sisi timur. Saat ini Levi sudah menemukan tujuan hidupnya, yaitu hidup bersama Drasa, dan Drasa sendiri mengajak Levi untuk kabur dari sana. Tapi Levi menolak karena ia memikirkan nasib orang yang akan dikirim untuk menggantikan mereka. Terlebih lagi, Levi yakin jika setelah berhasil menjalankan misinya, mereka pasti dihabisi agar tak ada yang tahu tentang isi jurang tersebut. Keesokan harinya, Levi segera menyeberang ke sisi barat dan laporan bulanan. Tapi anehnya, yang menjawab adalah Ross yang menanyakan apakah Levi pergi ke dalam jurang serta mengaktifkan sistem komputer. Levi terus berbohong, dan akhirnya Ross menyuruh Levi untuk menghabisi Drasa karena dianggap sudah melanggar. Levi pura-pura setuju, dan ternyata selama ini Ross tahu jika mereka berdua sudah masuk ke dalam jurang, sehingga Ross berniat untuk menghabisi mereka berdua. Keesokan harinya, Levi dan Drasa juga tak tinggal diam. Mereka memasang beberapa peledak di masing-masing satelit. Tapi, tak lama kemudian Ross dan pasukannya datang, membuat Levi dan Drasa segera kabur dari sana.
Meski begitu, mereka harus terhalang oleh beberapa drone yang dikirim untuk menghabisi mereka berdua. Setelah sampai di jarak yang cukup jauh, Drasa dan Levi menembak bom yang sudah dipasang di semua satelit, dan hal itu akhirnya memicu protokol Stray Dog. Ross yang mengetahui hal itu bergegas untuk kabur, tapi semua sudah terlambat karena bom sudah diledakkan. Meski begitu, Drasa berpisah dengan Levi dan akan janjian di suatu tempat untuk bertemu. Tapi sebelum pergi, Drasa harus tinggal di hutan tersebut selama 5 hari untuk mengetahui apakah ia tertular dengan senjata biologis. 5 hari berlalu dan ternyata Drasa masih sehat walafiat. Singkat cerita, Drasa sudah berhasil keluar dari hutan dan ia terus menunggu kedatangan Levi. Namun nyatanya selama berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan, Levi tak kunjung datang, membuat Drasa menyerah dan menganggap jika Levi tewas terkena ledakan. 3 bulan kemudian, saat Drasa bekerja, ternyata Levi datang menemuinya. Dan alasan ia telat menemui Drasa karena ia mengalami patah tulang saat kabur dari ledakan bom. Dan pada akhirnya mereka berdua berhasil kembali bertemu. Dan setelah itu film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film The Gorge 2025. Bagaimana, seru bukan? Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.